Bab 18. PT Procession adalah bisnis lokal yang mendalami industri web 2.0. Perusahaan ini memiliki 3 anak perusahaan di sektor berbeda: streaming video, media, dan sistem rekomendasi berbasis penambangan data. Dengan Jack sebagai pimpinan, perusahaan PT Procession telah berhasil menguasai sejumlah besar pasar. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dibandingkan pesaing lokal lainnya di industri internet seperti Penguin Group, Alibaba Group, dan BlackRock Group, namun PT Procession sudah bertekad untuk maju karena Arif telah mengapresiasi perusahaan tersebut dalam satu kesempatan dan berencana untuk meningkatkan lalu lintas internet. Yang dia butuhkan untuk mencapai tujuan itu hanyalah uang, dan dia punya banyak uang. Saat itu, Jack sedang berbicara dengan Madonna Zacher dan Felicia Scott di luar kantor Arif. Tuan Suryadi bisa jadi sedikit tidak sabar, jadi bicaralah baik-baik padanya nanti. Tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu jika kamu berada di sisi yang salah. Jack mengulangi ketika pandangannya tertuju pada lebih tubuh seksi Madonna, menyesali tidak mampu menangkan gadis itu. Dia punya rencana untuk mencobanya dengan Madonna, tetapi manajernya Felicia akhirnya mengejarnya. Dimengerti, jawab Madonna. Ngomong-ngomong, tiba-tiba Felicia berkata sebelum mereka masuk ke dalam kantor. Satpam itu menyebut Arif, siapapun yang menggores mobil Madonna tadi, punya masalah sikap. Pastikan Anda memecatnya. Aku tidak tahan melihat pria itu. Apa? Jack ngeri ketika mendengar itu. Tapi sebelum dia bisa menghubungi kedua wanita itu untuk menghentikan mereka masuk ke kantor, Madonna sedang mengetuk pintu dan masuk. Dengan tangannya yang masih menggantung di udara, Jack tahu semuanya sudah terlambat. Sial, aku akan masuk bersama mereka. Itu kamu? Seru Madonna kaget saat Arif merokok sambil bersandar di samping meja kantor. Begitu pula saat Felicia melihat Arif di dalam kamar, ia menegur. Beraninya kamu menyelinap masuk dan merokok di sini? Itu sangat kurang ajar. Saya tidak percaya Anda memiliki keberanian untuk datang ke kantor ketua secara diam-diam. Ketika situasi sudah mereda bagi Madonna, dia juga menimpali. Bicaralah sekarang. Apakah Anda mata-mata dari perusahaan lain? Apakah Anda di sini untuk mencuri sesuatu dari ketua? Aku? Seorang mata-mata? Arif mengepulkan asap menatap mereka dengan geli. Di belakang kedua wanita itu, pria yang baru saja mengikuti mereka menjadi kepasnya ketika mendengar tuduhan mereka. Tutup mulutmu, kalian berdua. Dia mengamuk. Madonna dan Felicia gemetar ketakutan mendengar ledakan Jack. Dan dia tidak mau memandang pria itu. Bingung. Tuan Chen, dia pria aneh yang diceritakan tadi. Felicia mengingatkannya. What? Sebelum Felicia bisa melanjutkan, Jack menampar wajahnya, menderu dengan marah. Apakah kamu buta? Dia ketuanya? Hah? Atau mereka bergelak tak percaya pada berita itu. What? Hal berikutnya yang mereka tahu, Jack juga menampar wajahnya sendiri sebelum dia menundukkan kepalanya, meminta maaf dengan penuh rasa takut. Saya minta maaf Tuan Suryadi, saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu semua salahku. Aku bersedia menebusnya untukmu. Ted, tunggu. Bukankah dia seorang penjaga keamanan? Bagaimana dia ketuanya? Pikir Madonna dan Felicia. Tubuhnya mulai gemetar saat dia tampak ketakutannya Jack. But, dengan cepat memahami situasinya, Felicia menampar sendiri wajahnya dan memohon pengampunan. Aku minta maaf Tuan Suryadi. Kami sangat bodoh belum berbicara kasar padamu. Kamu beri kami kesempatan untuk memutusnya juga. Saat dia berbicara, dia menarik ujung ke meja Madonna, mengisyaratkan wanita yang tidak mengerti itu untuk meminta maaf. Ini semua salah saya, Tuan Suryadi. Saya minta maaf. Aku. Madonna tergagap dengan kepala menunduk. Arif mencibir melihat betapa ketakutannya mereka bertiga. Yah, setidaknya kamu harus tulus saat meminta maaf, kan? Felicia bergidik mendengar kata-katanya dan dengan cepat memberi isyarat kepada Madonna untuk mengikutinya. Ketika Madonna akhirnya memahami isyarat itu, dia menampar wajahnya dengan keras hingga pipinya memerah. Saya minta maaf Tuan Suryadi, mohon maafkan saya dan beri saya kesempatan untuk memberikan kompensasi atas perbuatan saya.
Dia bersuara gemetar sambil masih menunggu. Ketika Madonna dan Felicia dengan tulus meminta maaf atas kelakuan buruk mereka, Arif kembali menghisap rokoknya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Jadi apa urusanmu di sini hari ini? Sebenarnya bukan apa-apa. Kami di sini hanya untuk mengunjungi Anda, Tuan Suryadi. Kami hanya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk makan bersama kami. Felicia menjelaskan dengan cepat agar tidak kehilangan momen untuk memperbaiki suasananya yang sempat canggung. Ya, kami hanya ingin mengundang Anda makan, Tuan Suryadi. Madonna pun mengiyakan. Arif menatap kedua wanita itu dengan tenang dan akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Jack. Tuan Suryadi, Madonna Zakir adalah selebriti di bawah Global Media Group, sedangkan Felicia Scott adalah manajernya. Mereka menghubungi saya ketika mendengar bahwa perusahaan kita memiliki ketua baru, dan mereka mengatakan bahwa mereka ingin makan bersama Anda. Mendengar penjelasan Jack, Arif menoleh ke arah kedua wanita itu dan memperingatkannya. Saya tidak menuntut karyawan saya di perusahaan untuk menjadi orang yang pandai menjalin koneksi. Yang saya minta dari mereka adalah melakukan pekerjaan mereka dengan serius dan menjadi orang baik. Ini jauh lebih baik daripada mereka praktik makan untuk memenangkan hatiku. Aku sedang membicarakanmu, khususnya. Di sini dia menatap Madonna sebelum melanjutkan. Anda adalah figur publik, namun Anda tidak bersikap seperti figur publik. Bagaimana Anda bisa begitu percaya diri padahal Anda telah melakukan kesalahan? Apakah menurut Anda media akan selalu menggambarkan Anda secara positif hanya karena Anda terkenal? Perusahaan menghabiskan begitu banyak uang untuk merawat Anda karena kami melihat potensi Anda untuk membawa pertumbuhan bagi perusahaan. Kami tidak berinvestasi pada Anda sehingga Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka. Kami hanya mengharapkan kerja keras Anda sesuai tupoksinya. Arif begitu tegas memberikan penjelasan sehingga Madonna gemetar mendengar peringatannya. Ya, Tuan Suryadi, aku tidak akan melakukannya lagi. Dia langsung menjawab. Aku memberi kalian kesempatan lagi karena kalian semua sudah minta maaf. Tapi jangan bilang aku tidak memperingatkan kalian. Anda akan berhenti dari dunia hiburan jika hal ini terjadi lagi. Setelah mengatakan itu, Arif mengambil dengan acuh pada kedua wanita itu untuk menyuruhnya pergi. Dan mereka pun akhirnya segera pergi. Tuan Suryadi, aku memamjet dengan kepala menunduk setelah Madonna dan Felicia keluar. Mari kita selesaikan saja. Aku punya urusan yang lebih penting. Apakah Anda melakukan apa yang saya katakan dan beritahu pemegang saham lainnya tentang rapat tersebut? Arif bertanya. Ya, semuanya setuju untuk datang. Mereka sebenarnya menunggu di ruang konferensi. Jack memberitahu. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi. Arif mengangguk dan bangkit untuk pergi, dengan Jack mengikuti dari belakang. Sementara itu, Madonna masih diliputi kekhawatiran atas kejadian yang terjadi di dalam kantor ketua. Apa yang kita lakukan sekarang, Felicia? Kita sangat menyinggung Tuan Suryadi hari ini. Apa menurutmu dia benar-benar akan menghentikanku dari dunia hiburan? Sampai saat itu, dia masih tidak mengerti mengapa Arif, sang ketua berpakaian begitu lusuh. Jika dia tahu bahwa dia adalah ketuanya, dia tidak akan melakukan apapun untuk menyinggungnya, dan tidak akan pernah melakukannya. Awalnya Felicia terdiam mendengar pertanyaan Madonna, namun akhirnya dia berkata, saya rasa dia tidak akan melakukan itu. Dia mungkin terdengar keras dan dingin di sana, tapi dari pengalamanku, apa yang dia katakan padaku memberitahuku bahwa dia lagi mengalami hati yang buruk. Percayalah padaku, Madonna. Pastikan saja Anda bersikap baik mulai sekarang, sementara kami menunggu amarahnya mereda. Setelah itu kita akan menunggunya lagi dan terakhirnya makan untuk menguji coba dan melihat apakah dia tertarik pada Anda. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda akan menjadi selebriti paling terkenal di luar sana jika dia menyukai Anda. Oke, kalau begitu kita akan bertemu dengannya lagi dalam beberapa hari. Saya rasa tidak ada orang yang bisa menolak seseorang semenarik saya, kata Madonna dengan anggukan percaya diri. Bab 19. Rapat dewan yang berfokus pada pangsa pasar game berjalan lancar. Pada saat itu, Arif telah merencanakan untuk berinvestasi 10 miliar untuk mempengaruhi loyalitas pelanggan dari 3 pesaing mereka lainnya, sehingga beralih menjadi pelanggan mereka.
Di antara para pemegang saham, 5 pemegang saham kecil tidak mampu membayar sejumlah besar uang, sehingga mereka menjual sahamnya kepada Arif. Dengan jumlah total sahamnya 10%, sehingga kini Arif memegang 61% saham dan menginvestasikan 6 miliar 100 juta. Pemegang saham terbesar berikutnya, Jack, menginvestasikan 2 miliar, sementara pemegang saham lainnya mengumpulkan 1 miliar 900 ribu. Tentu saja, tidak semua dari 10 miliar itu akan digunakan untuk memperoleh pangsa pasar. Arif memahami situasinya dan menyarankan untuk membeli platform novel online berskala besar untuk mengimbangi kelemahan perusahaan mereka karena tidak memiliki cukup tenaga kerja lokal. Hal ini akan memungkinkan PT Porseson untuk berekspansi ke industri hiburan. Singkatnya, itu akan disebut Porseson Entertainment. Tujuan Arif jelas. Jika dia ingin melakukan sesuatu, dia akan melakukan yang terbaik dengan totalitas. Tidak ingin setengah-setengah agar mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah pertemuan berakhir, Arif memanggil Jack ke kantornya. Di sana, mereka membahas rencana masa depan Porseson Entertainment. Jack mengangguk dan menjelaskan sebagian besar rencananya. Ide bisnis entertainment telah pernah dilakukan oleh 2 perusahaan besar setahun yang lalu. Namun, salah satu dari mereka menyerah setelah setengah tahun, sedangkan yang lainnya tidak berhasil mencapai banyak hal hingga tidak mengalami kemajuan. Dia juga telah pernah menjajaki ide dunia hiburan tetapi akhirnya menyerah. Sekarang setelah Arif mengungkit hal ini lagi, dia telah menyebutkan banyak detail dan poin penting yang belum pernah dipertimbangkan oleh Jack sebelumnya. Seolah-olah dia sedang mendengarkan sebuah ide yang membuatnya mendapatkan pencerahan. Saat itu, seorang mengetuk pintu kantor. Arif mengizinkan mereka masuk. Kemudian terlihat seorang wanita cantik berusia 30 tahun masuk dengan sekelompok file di tangannya. Dia adalah manajer keseluruhan proyek ini, Melanie Lewis. Dia menyapa mereka. Tuan Suryadi, Presiden Chen. Dia kemudian melanjutkan agendanya. Manajer regional Audi telah menanyakan kepada kami kapan kami akan menandatangani kontrak agar mereka menjadi sponsor NTV. Dengan begitu mereka dapat mulai mengerjakan iklannya. NTV adalah perusahaan di industri film adaptasi dari word novel. Itu akan ditayangkan di bawah Global Media Group, sebuah situs streaming di bawah Porseson Entertainment. Baru 2 bulan berjalan, banyak perusahaan yang berkunjung untuk menjadi sponsornya. Namun karena Jack berhubungan baik dengan CEO Audi, dia menjual slot iklan terbaik pada Audi seharga $1 miliar. Namun, kedua belah pihak belum menandatangani kontrak. Dia tahu mereka bahwa saya akan menemui mereka pada pukul 2 siang untuk membahas detail kontrak. Lagi pula, aku akan membeli mobil sore ini, perintah Arif singkat. Baiklah, ini kontraknya. Jawab Melanie sambil meletakkan file itu di meja Arif dan pergi. Arif tidak melihat kontraknya, sebaliknya dia menyalakan rokok dan terus mendiskusikan hiburan dengan Jack. Di tengah perbincangan mereka, Jack malam menuangkan 2 jam cerita untuk Arif. Keduanya terus mengobrol hingga siang hari dan sudah menyusup kerangka rencana kerjanya. Tuan Suryadi, ayo makan siang bersama. Jack mengajak Arif penuh semangat. Setelah mengobrol dengan Arif selama beberapa jam, dia menyadari bahwa pemikiran Arif untuk bisnis adalah salah satu yang terbaik yang pernah dia lakukan. Yang pernah dia lihat. Perkiraan Arif mengenai pasar dan rencananya untuk masa depan adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia capai bahkan jika dia bekerja seumur hidupnya. Awalnya ketika dia mendengar Arif berniat menginvestasikan 10 miliar ke dalam dunia entertainment, dia khawatir 2 miliar miliknya akan terbuang sia-sia. 3 pemegang saham menarik diri karena tidak mempercayai Arif. Lagi pula, kedua perusahaan yang mencoba dunia entertainment sebelumnya sama-sama berakhir dengan kegagalan. Setelah mengobrol dengan Arif, dia dipenuhi harapan. Dia punya keyakinan dan kepercayaan diri setelah mendapat pencerahan dari ide-ide kreatif dan penjelasan logis dan lugas dari Arif.
Arif mengangguk menyetujui ajakannya untuk makan siang bersama. Setelah makan siang bersama Jet di Hotel Bintang 5, Arif kembali ke kantornya. Dia kemudian berdiri dekat jendela dan memandang ke jalan-jalan yang sibuk dan kota-kota yang ramai. Tenggelam dalam pikirannya. Sudah waktunya mereka tiba. Dia tahu bahwa sejak dia mengaktifkan kartu banknya, keluarga Suryadi akan mulai menyelidiki apa yang dia lakukan. Dengan kekuatan dan pengaruh keluarga Suryadi, mereka dapat menemukannya dengan waktu cepat. Setidaknya dalam waktu 5 hingga 10 hari, itu merupakan waktu yang terlama bagi mereka untuk menemukannya. Pengaruh keluarga Suryadi melampaui apa yang dibayangkan banyak orang, namun dia tidak menyesali pilihannya. Arif sudah siap dengan risiko yang akan dia hadapi di masa depan. Dia sudah muak hidup dalam ketakutan dan persembunyian selama ini. Dia pikir sudah waktunya dia bangkit dan mengambil apa yang semestinya menjadi miliknya. Ayo tunjukkan padaku seberapa besar kemajuanmu dalam 6 tahun ini. Kilatan melintas di mata Arif saat dia bersandar di sandaran kursinya. Dia kemudian menutup matanya untuk beristirahat. Pukul 12:30 Arif mengambil kontrak dan pergi. Dia mengendarai skuter listriknya seperti biasa. Namun setelah Madonna menabraknya pada pagi hari dan ban belakang menjadi sedikit berubah bentuk. Jika dia bukan pengendara berpengalaman, dia tidak akan bisa mengendalikan kendaraan sama sekali. 20 menit kemudian, dia akhirnya sampai di cabang utama Audi di kota Kenahan. Ketika para dealer melihat Arif berpakaian sederhana dan tiba dengan skuter listrik yang hampir pecah, tidak ada satupun dari mereka yang mendekatinya. Mereka menganggap remeh dan menduganya orang yang hanya mampir saja. Siapapun yang mampu membeli mobil di sini bisa menemui ke sini, atau setidaknya mereka naik taksi untuk kemari. Belum pernah ada orang yang datang dengan skuter listrik, apalagi skuternya dalam keadaan rusak. Tunggu, mau kemana kamu? Apa keperluanmu kemari? Seorang dealer mobil cantik menghentikan Arif. Wanita itu cantik dan tingginya 195 cm. Dia memiliki kulit yang cerah, dan meskipun dia mengenakan blazer, orang dapat mengatakan bahwa dia sangat berbakat. Saya mau beli mobil, jawab Arif singkat. Ya, wah, saya tahu persis untuk apa Anda berada di sini. Dan tak wanita itu sambil mengusir Arif dengan kasar. Apa lagi yang bisa saya lakukan di sini selain membeli mobil? Arif bertanya. Bingung dengan sikap wanita tersebut. Cih, kamu pikir kamu ini siapa? Tikus jalanan sepertimu tidak akan pernah mampu membeli mobil di sini. Wanita itu mengejek. Mobil termurah di sini harganya $300.000. Kalaupun membeli mobil kredit membayar dengan mencicil, uang mutanya akan lebih dari $100.000. Bisakah Anda membelinya? Saya telah melihat banyak orang seperti Anda sebelumnya. Kamu masuk dengan berpura-pura membeli mobil agar bisa berfoto selfie untuk dipamerkan di media sosialmu untuk mengejar viewers. Arif tertawa terbahak-bahak. Bukankah itu terlalu menghakimi? Apa yang Anda tertawakan? Apakah aku salah? Wanita itu mengamati Arif dan mencibir. Orang sepertimu banyak tidak mampu membeli hanya spion mobil saja. Beberapa dealer lain terkikik dan memandang Arif dengan kicik dan meremehkan. Apakah Audi benar-benar hebat? Saya tidak tahu kalau kalian bahkan tidak diperbolehkan tersenyum dan tertawa di sini. Sembur Arif dengan marah. Dealer ini pasti gila, pikirnya. Saya tidak peduli Anda tertawa atau tidak, tetapi Anda tidak berhak menginjakkan kaki di gedung ini. Jadi, kalau kamu tidak pergi sekarang, aku akan memanggil petugas keamanan. Ancam wanita itu dengan suara yang tinggi. Tuan Anton telah berulang kali menginstruksikan mereka bahwa ketua baru PT Poseidon akan segera tiba untuk membahas kontrak kerjasama dengan mereka. Oleh karena itu mereka ditempatkan di sini untuk menyambutnya nanti. Jika kita membiarkan tikus jalanan ini mengacau saat kedatangan pimpinan PT Poseidon, kita akan dipecat esokan harinya, pikir mereka. Saat Arif hendak meledak marah,
Henny berjalan dekat dengan seorang pria berjas. Saat Arif melihat, mereka berdua tertawa gembira dan hanya mulai mendidih. Bab 20. Ketika wanita itu melihat pria di samping Henny, dia mengabaikan Arif dan menyapanya. Tuan Anton, karyawan dealer lain, juga bergegas menyambut pria tersebut. Pria itu adalah Lux Anton, manajer cabang utama Audi di kota kenangan ini. Dialah yang akan bertanggung jawab atas kemitraan dengan PT Porseson. Apakah ketua PT Porseson sudah tiba? Lux bertanya. Belum, kami sudah menunggu di sini selama ini, jawab salah satu dari mereka. Lux mengangguk dan menoleh ke Henny. Kalau gitu kita tunggu di kantor. Lux baru saja bercerai dengan istrinya dan dia tertarik untuk berkencan dengan Henny, yang dulunya adalah primadona di sekolah. Ketika dia mengetahui dari Jasmine bahwa Henny ingin menceraikan Arif, dia sangat gembira dan mulai mengambil tindakan pendekatan. Hari itu dia bertemu dengan Jasmine dan Henny secara kebetulan, dan dia menyebut ketua baru PT Porseson akan bertemu dengannya. Mendengar penuturan Lux, ia menyombongkan diri akan bertemu dengan ketua baru PT Porseson tersebut. Jasmine bersemangat dan mintanya untuk memperkenalkan Henny kepada ketua baru tersebut. Karena teringat dengan janji ketemuannya, kesepakatannya bahwa ketua akan mengunjungi cabang utama Audi pada pukul 2 siang hari itu. Dia mengundang Henny untuk bergabung dengan mereka. Henny tidak mau datang, tapi Jasmine sudah mendesaknya agar bisa segera ketemu dengan ketua baru tersebut. Henny pun awalnya juga tertarik untuk bertemu dengan ketua PT Porseson, jadi dia menyetujuinya. Namun dia tidak menyangka bahwa orang yang ingin dia temui selama ini adalah suami yang dia anggap remeh. Dari percakapan mereka, Arif menduga bahwa ini adalah Tuan Anton yang akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengannya nanti. Dia menyeringai memandang Anton. Kenapa kamu belum pergi? Wanita yang berhadapan dengan Arif mengerutkan kening. Lux mengamati Arif. Dia tampak miskin, jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan menegur para karyawan. Bagaimana kamu bisa membiarkan sampah ini masuk? Bagaimana jika hal ini membuat pimpinan PT Porseson tidak senang melihatnya nanti? Para karyawan dealer memelototi Arif dan ingin segera mengusirnya. Yah, apa yang kamu lihat? Usir dia sekarang juga, perintah Lux. Benar. Beberapa wanita menanggung dan mulai mendorong Arif keluar. Arif, seru Henny. Dia akhirnya menyadari kehadiran Arif dan tampak putus asa. Apa yang Arif lakukan di sini? Arif, jangan salah paham. Ini tidak seperti yang terlihat. Henny mencoba menjelaskan, dia menjadi sedikit kikuk. Dia tidak ingin menceraikan Arif untuk saat ini, jadi dia berharap Arif tidak salah paham. Namun Arif tetap diam. Jadi Henny melanjutkan. Ibuku memaksaku untuk datang. Lux bilang dia kenal ketua baru dari PT Porseson, dan ibuku menyuruhnya memperkenalkan ketua itu kepadaku. Aku harus bertemu dengannya setidaknya sekali. Kamu tahu, ini karena uang 30 juta dolar itu. Entah kenapa, Arif menjadi lebih tenang ketika dia melihat ini dengan gugup mencoba menjelaskan berbagai hal kepadanya. Meskipun insiden dengan Wal telah membuat perpecahan di antara mereka berdua, Henny adalah wanita yang dicintainya selama 5 tahun. Karena itu dia tidak tega menyakitinya. Saya mengerti, Arif mengangguk. Dia mengenal Jasmine seperti mengenal pembungkamannya sendiri. Henny, siapa pria ini? Dia terlihat seperti pemulung. Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Lux bertanya. Dia sudah menebak identitas Arif dari percakapan mereka. Tapi dia ingin mempermalukan Arif di depan Henny dengan bertanya untuk bertegasnya. Mata Arif menyipit sebelum Henny dapat berbicara. Dia memperkenalkan dirinya. Saya suaminya, Arif. Itu istriku yang kamu ajak bicara, jadi harap berhati-hati. Lux terkekeh. Jadi kamu adalah suami Henny yang tidak berguna. Saya bertanya-tanya siapa orang itu. Ternyata kamu. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menatap Arif. Dia berkata, Nyonya Jennings telah memberitahuku tentang situasimu. Segera Anda akan diusir dari keluarga Jennings. Henny sekarang memang menjadi istrimu, tapi tidak akan bertahan lama.
Dia memiliki tatapan mencemooh dan nada menghina. Biasanya dia tidak akan repot-repot berbicara dengan orang yang tidak berguna. Namun, Arif adalah suami Hani dan karena dia tertarik padanya, dia memperlakukan Arif dengan rasa permusuhan. "Lux, apa yang kamu katakan?" Hani merengut dan menegur Lux. Hani sadar Lux ini yang telah mencoba merayunya sejak masa kuliah. Saat itu dia bahkan tidak peduli dengan Wal, apalagi Lux yang tidak memiliki latar belakang keluarga yang baik. Jika bukan karena ibunya yang memaksanya, dia bahkan tidak akan datang sama sekali. "Sampah, aku tidak akan persulitmu karena Hani, tapi terkadang kamu perlu tahu tempatmu," sembur Lux. Ia berharap dengan mengajak Arif akan bersikap kasar hingga bisa pamer di depan Hani. Namun yang membuatnya kecewa, yang dilakukan Arif hanyalah menatapnya tanpa ekspresi. Dia sama sekali tidak terpengaruh secara emosional. "Ah, Hani, apakah kamu di sini untuk membeli mobil juga?" Sebuah suara yang tajam memanggil. Semua orang berbalik dan melihat seorang wanita secantik Hani masuk. Wanita itu berpakaian modis dan memberikan pesan elegan dan menyendiri. Meski sosoknya tidak semewah Hani, yang dia tetap terlihat bagus. "Elsiana, kamu sudah kembali dari belajar di luar negeri?" seru Hani. Wanita ini adalah teman sekelas dan sahabat SMA-nya, Elsiana Sakti. Meskipun mereka tidak saling menghubungi dalam beberapa tahun terakhir, mereka sangat dekat di sekolah menengah. Biasanya persahabatan yang terjalin di masa SMA lebih tulus dibandingkan dengan yang terjalin di perguruan tinggi. Meski keduanya sudah kehilangan kontak selama bertahun-tahun, mereka tetap senang bertemu satu sama lain. "Itu benar, coba tebak di mana aku bekerja?" Elsiana tersenyum pada Hani dengan penuh semangat. Hani menggelengkan kepalanya. Elsiana menyindir, "Saya bekerja sebagai sekretaris PT Porseson. Gaji pokok tahunanku adalah $1.500.000 dan aku masih berhak mendapatkan bonus dan sejenisnya." Wah, penghasilan Anda 500.000 lebih banyak daripada saya, dan saya bekerja sebagai manajer PT Porseson berada pada level yang benar-benar baru. Lux membatin, terkejut dan merasa iri. Mata Arif bergerak-gerak dan mengamati Elsiana. "Jadi ini sekretaris baru yang Jack berikan untukku," pikir Arif. "Selamat, pasti menyenangkan bisa belajar di luar negeri. Saat Anda kembali, semua kesan besar ini mempekerjakan Anda. Aku akan mentraktirmu makan suatu hari nanti." Hani mengangguk gembira. Elsiana terkekeh dan bertanya, "Oh iya, aku dengar kamu menikah dengan orang yang tidak berguna." Senyum Hani membeku dan menatap Arif dengan ekspresi canggung mendengar perkataan Elsiana. Saat itu juga Elsiana mengikuti pandangannya ke arah Arif dan berseru, "Jangan bilang pria musuh di sana adalah suamimu, Hani." Hani terdiam dan tersenyum pahit mendengarnya. Sementara itu, dia tidak bisa berkata-kata dibuatnya. Bersambung ya sobatku semua, kakak-kakakku dan abang-abangku, terima kasih sudah membantu perkembangan channel kami ini selalu. Semoga abang-abangku dan kakak-kakakku semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitas dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.